Juga dakwaan untuk terdakwa Suparta dan juga dakwaan untuk terdakwa Reza Ardiansyah. Untuk terdakwa Helena kita dakwa perbuatan membantu tipikor untuk di kasus timah ini. Dari mulai tipikor yang baik dilakukan oleh para terdakwa dari PNS atau dari Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung yang beberapa waktu lalu sudah kita bacakan dakwaannya, juga membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Selain itu juga untuk terdakwa Helena juga kita dakwa membantu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para terdakwa tipikor. Sedangkan untuk terdakwa Reza Ardiansyah dan terdakwa Suparta kita dakwa melakukan tipikor bersama-sama dengan terdakwa Harvey Muiz dari kelompok PT Refine Bangkatin. Hari ini juga sedang kita bacakan dakwaannya. Saksi menurut tanggapan judul seperti apa? Udah mau dibikin kita. Kesaksian dari kelima saksi yaitu satu saksi Ahmad Syamhani, saksi Ahmad Haspani, saksi Budi Hatari, saksi kemudian Ihsan Sadiki dan saksi Dudi. Nah, tadi kelimanya telah mendukung dakwaan kami, mendukung dakwaan jaksa yang kesemuanya menjelaskan terkait dengan proses bagaimana program-program PT yang dijalani PT Timah yang sebenarnya yang menampung dari penambangan timah ilegal. Kemudian dijelaskan di situ ada kerjasama UJB, ada kerjasama jemput bola, ada kerjasama smelter, dan juga ada kerjasama pengangkutan, jasa pengangkutan seperti itu. Di mana seluruh biaya kerjasama tersebut sebenarnya kemudian dibayar dengan harga pasar. Ya. Oke. Terkait keterlibatan Polda Bawel dalam hal ini di PT Timah sampai ke masalah teknis dari 50%, dilanjut jadi 5%. Tadi dijelaskan oleh saksi bahwa dari pihak Polda Babel saat itu membentuk grup WhatsApp New Smelter, yang tujuannya adalah mengumpulkan para smelter swasta yang sebenarnya mereka melakukan penambangan prosentasenya cukup besar, penambangan di wilayah PT Timah, tapi kemudian hasilnya tidak disetorkan ke PT Timah. Nah, diharap dengan adanya saat itu PT Timah kurang produksi, maka karena banyak biji timah yang diambil dari PT Timah, tapi hasilnya kemudian digunakan oleh smelter. Nah, fungsi grup WhatsApp New Smelter saat itu menghimbau agar penghasilan atau kuota mereka itu 50% lah distorkan ke PT Timah, atau dari kuota misalnya kuota PT Timah ada 100%, 50%-nya akan disuplai dari para smelter yang saat itu kebanyakan mengambil timah dari wilayah PT Timah. Jadi keterlibatan Polda Babel itu hanya untuk mengimbau? Ya, saat itu membentuk grup New Smelter, kemudian diminta untuk di grup itu kemudian di berkas perkara tidak ada. Tapi akan didalami. Nanti kita lihat perkembangannya, tapi karena di berkas perkara tidak ada, ya kita bisa tidak akan kita tahu. Bapak dari tim itu apakah akan membuat nota pada tim nanti kita lihat perkembangannya, tapi yang jelas kami dari sementara ini karena tidak ada dalam berkas perkara tidak. Kalau sekedar imbauan, kenapa sampai menjadi memimpin gitu Pak? Jadi admin WA? Udah gitu kan keputusannya dari 50% ke 50% kan? Saat itu yang meminta 50% kan dari grup PT Timah, bukan dari yang saat itu yang meminta 50% kan dari PT Timah. PT Timah meminta 50%, tapi kemudian setelah tadi saksi itu keluar dari pertemuan, kemudian di grup itu dijelaskan disepakati ada 5% akan disetorkan ke PT Timah. Tapi itu pun kemudian kan tidak banyak berjalan, kemudian tapi akhirnya lebih kepada
proses kerjasama pengelogaman lah yang banyak kemudian memberikan produk timah PT Timah. Artinya oke, Pak. Karena awalnya kan bisnis Pak, tapi kenapa jadi ada keterlibatan Polri? Itu Pak. Nah, jadi Polri tadi kan hanya membentuk menurut keterangan saksi, tadi kan membentuk grup WA untuk menghimbau agar para smelter swasta itu memberikan kuotanya kepada PT Timah. Fakta tersebut apakah dari pihak DPR memandang perlu ditindaklanjuti lagi? Nah, belum bisa kita sampaikan sekarang. Nanti kita Terkait barang bukti yang tadi diunjukkan itu barang bukti baru atau apa sih? itu tadi barang bukti dokumen-dokumen, barang bukti dokumen dan bukti chat WA WhatsApp dari handphonenya saksi Ahmad Jabani. Samadi kepada Harvey. Oh, ada beberapa. Itu kita cloning dengan bukan. Sudah kita ekstrak dari handphonenya Ahmad Jabani. Ada beberapa WA chat, diantaranya chat yang kita tunjukkan adalah chat di grup WA New Smelter dan juga chat dari Jabani kepada direktur operasional. Di situ ada Waduh, saya tadi tidak sempat saya perhatikan ada pinanya atau tidak. Pak, terkait ini saksi kan katanya nanti Sandra Dewi juga bisa dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan suaminya. Ya. Rencananya kapan mungkin Pak? Ini karena publik ini menunggu Oh iya, itu. silakan ditunggu. Saya sendiri juga belum tahu. Kita lihat timelinenya. Oke. Ya, kita lihat timelinenya berapa saksi yang efektif kita hadirkan. Kan untuk timelinenya Sandra Dewi adalah nanti kita hadirkan untuk membuktikan perbuatan TPPU-nya. TPPU-nya. Nah, tapi sebelum kita membuktikan TPP, kita harus membuktikan dulu perbuatan tidak pidana asalnya, yaitu tidak pidana korupsi. Ketika kami merasa pembuktian kami atau pembuktian kami untuk menghadirkan saksi-saksi, alat bukti lain, surat, petunjuk yang merasa cukup untuk perbuatan tipikornya, baru melangkah ke TPPU. Nah, disitulah kami mungkin akan menghadirkan. Jadi selama beberapa bulan ke depan ini masih dari Ya, PT semoga Timah. tidak sampai beberapa bulan ke depan, semoga hanya beberapa minggu ke depan. Kita kan melihat juga volume saksi yang mampu kita hadirkan, urgensinya seperti apa. Sejauh ini saksinya ada berapa sih Pak yang nanti akan dihadirkan kalau dari Ya, Pak total Hari kan sampai ngomongnya dengan 100-an. total sampai dengan saksi TPPU ada sekitar 180-an. Tapi kan mungkin kan para masih kita pilih dan kita pilih efektifnya seperti apa. Ya. Pak, terakhir Pak. Pak, Terkait fakta dari Kamera depan Pak. Coba saya nanya dulu. kamera Kamera Pak. lihat kamera Ya. Pak.